1856 Apakah aku, Suan Bujin, orang seperti itu? Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Markas besar klan Fang. Sebuah rumah gu abadi yang terbuat dari batu bata hijau dan ubin emas, menjulang tinggi seperti gunung, kemeriahan bercampur dalam kesungguhannya, dan memancarkan aroma tanaman dan pepohonan yang pekat. Aula istana yang luas dan sangat besar dapat dilihat melalui pintu yang terbuka. Ada lusinan pilar besar di aula tersebut, pilar-pilar itu tebal dan kokoh, berkilauan dengan cahaya perunggu. Terukir pada plakat pintu istana adalah 3 kata besar, Istana Kacang Ilahi. Dan di sekitar Istana Kacang Ilahi terdapat formasi gu jalur kebijaksanaan berbentuk bulan sabit yang mengelilingi setengah dari Istana Kacang Ilahi. Formasi gu jalur kebijaksanaan ini berkelap-kelip dengan cahaya biru muda yang menyinari Istana Kacang Ilahi. Cahaya biru itu seperti air yang berusaha sekuat tenaga untuk meresap ke dalam Istana Kacang Ilahi tetapi tidak memberikan banyak pengaruh. Setelah berlanjut beberapa saat, formasi gu jalur kebijaksanaan itu berhenti dan 2 dewa gu keluar dari dalam. Salah satunya mengenakan jubah kuning, berjanggut dan berpenampilan biasa saja, dia seperti manusia biasa. Saat ini, wajahnya pucat dengan keringat yang menutupi dahinya, dia adalah tetua tertinggi kedua klan Fang, Fang Dichang. Orang lainnya mengenakan jubah hitam, dia adalah seorang pria setengah baya kurus dengan rambut abu-abu panjang dan tampak sombong dan angkuh, dia adalah penyamaran Fang Yuan, Suan Bujin. Fang Yuan mendesah, Istana Kacang Ilahi ini sungguh menakjubkan, terasa seperti makhluk hidup bahkan tanpa ada yang mengendalikannya. Itu seperti pohon raksasa sementara kita seperti 2 cacing yang menggunakan semua upaya kita untuk menyusup ke dalamnya, tetapi kita hampir tidak dapat membuat penyok di Istana Kacang Ilahi. Benar, Fang Dichang mengangguk, yang lebih buruk adalah kita menghancurkan beberapa cabang pohon raksasa ini tetapi mereka akan tumbuh kembali tidak lama kemudian. Fang Yuan menganalisis, ini memang gaya genesis Lotus Immortal Venerable. Menurut catatan sejarah, dia adalah yang terhormat dengan esensi abadi yang paling melimpah dan kemampuan pemulihan tertinggi, yang merupakan esensi jalur kayu. Tetua tertinggi kedua, kita adalah gu immortal jalur kebijaksanaan, akan sangat sulit bagi kita untuk menyempurnakan rumah gu abadi jalur kayu ini. Bagaimana kalau kita mengundang 1 atau 2 ahli hebat jalur kayu untuk bekerja sama dengan kita, pasti akan ada hasil yang luar biasa. Fang Dichang tersenyum getir, saudaraku, apakah menurutmu aku tidak mencobanya? Sayangnya, jalur kayu jarang ditemukan di gurun barat, terlebih lagi, berita tentang klanku yang memperoleh Istana Kacang Ilahi telah terungkap. Klan super lainnya bersama-sama menghalangi kita dalam aspek ini. Tentu saja, ada juga kekuatan yang berinisiatif untuk mengirim dewa gu jalur kayu. Saudaraku, dapatkah kau menebak kekuatan mana itu? Fang Dichang bertanya. Pikiran Fang Yuan bergerak dan segera menjawab, seharusnya pengadilan surgawi, kan? Setelah pertempuran Laut Timur, Fang Yuan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Duke Long, jadi dia tidak terkejut mendengar Duke Long bersedia berkompromi. Dia berkata, pengadilan surgawi menuruti angan-angan, mereka ingin menggunakan situasi gurun barat saat ini untuk membuat klan Fang kita menyerah. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka berikan, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Istana Kacang Ilahi rumah gu abadi peringkat 8. Selama kita dapat menggunakan rumah gu ini, kita dapat dengan mudah menjarah sumber daya. Hahaha, sambil tertawa terbahak-bahak, seorang dewa gu berjalan menuju Fang Yuan dan Fang Dichang. Saudara Suan Bujin, Anda benar sekali. Dewa gu ini adalah seorang pria tua, dia tinggi dan tegap, dengan rambut putih panjang dan janggut yang menyebar di kepalanya seperti surai singa. Dia adalah tetua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong. Fang Gong menepuk bahu Fang Yuan dan berkata dengan penuh semangat, saudara, itu sulit bagimu, saat Anda tiba, Anda harus mulai membuat deduksi dalam formasi bahkan sebelum beristirahat. Saya telah mengatur perjamuan untuk menyambut Anda. Fang Yuan tersenyum, terima kasih atas perhatian Anda, tetua tertinggi pertama. Menguraikan Istana Kacang Ilahi telah membangkitkan kegembiraan dan semangat saya. Selain itu, saya juga merupakan tetua tertinggi eksternal klan Fang. Membantu klan Fang berarti membantu diri saya sendiri, bukan? Namun, pikirannya jernih, klan Fang menghadapi terlalu banyak tekanan sehingga mereka akhirnya meminta bantuan saya untuk menyempurnakan Istana Kacang Ilahi secepat mungkin. Sikap antusias klan Fang terhadap saya sama sekali tidak aneh.
Sepertinya saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk memeras mereka dan mendapatkan beberapa keuntungan. Tidak diragukan lagi, Fang Yuan jahat dan penuh perhitungan. Dia tidak hanya berkonspirasi untuk merebut istana kacang ilahi, dia bahkan akan memeras keuntungan dari klan Fang dalam prosesnya. Klan Fang cukup tidak beruntung telah merekrutnya. Di kehidupan sebelumnya, tanpa campur tangan Fang Yuan, situasi klan Fang baik-baik saja. Mereka menyelesaikan kesulitan mereka dengan kekuatan mereka sendiri, meskipun mereka tampaknya belum menyempurnakan istana kacang ilahi bahkan pada saat konvensi jalur pemurnian. Perjamuan itu berlangsung dengan bermartabat, klan Fang benar-benar ingin mendapatkan bantuan Xuan Bujin. Para petinggi klan Fang bersikap hangat dan Fang Gong peringkat 8 bahkan lebih ramah. Fang Yuan langsung berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu. Baik tuan rumah maupun tamu merasa senang. Jika klan Fang tahu bahwa Dewa Gu yang mereka hibur dengan penuh semangat ini adalah dalang di balik masalah mereka, mereka mungkin ingin langsung menguliti Fang Yuan hidup-hidup dan mencabut uratnya. Dalam beberapa hari mendatang, Fang Yuan mengikuti Fang Dichang dan membantunya dalam menyempurnakan istana kacang ilahi melalui formasi jalur kebijaksanaan. Istana kacang ilahi memiliki vitalitas yang tak pernah berakhir, istana itu dapat memulihkan dirinya sendiri dan juga menangkal penyusupan. Jika laju penyusupan hari ini 10, maka akan berkurang menjadi 3 atau 4 besok. Setiap kali Fang Yuan dan Fang Dichang menyimpulkan, mereka hanya akan berhenti ketika pikiran mereka memanas dan digunakan hingga batas maksimal. Meskipun aku belum menggunakan semua kekuatanku, aku menunjukkan standar seorang dewa abadi jalur kebijaksanaan peringkat 7 tingkat pertama. Bahkan dengan bantuan seperti itu, laju Fang Dichang lambat. Tidak perlu memikirkan laju seperti apa yang telah dicapainya tanpa bantuanku. Fang Yuan memahami situasinya, merasa sedikit kasihan terhadap Fang Dichang tetapi juga sedikit gembira. Itu karena Fang Dichang menggunakan semua kekuatannya setiap kali untuk menyempurnakan istana kacang ilahi dan tidak memiliki energi cadangan yang tersisa sehingga rencana Fang Yuan terhadap klan Fang dapat berhasil. Jika mereka benar-benar bertarung, Fang Dichang adalah seorang guru besar jalur kebijaksanaan, satu tingkat lebih tinggi dari Fang Yuan. Keduanya menghabiskan tenaga mereka setiap kali, Fang Yuan menyembunyikan sebagian dari kekuatannya tetapi dia juga perlahan mulai merasa lelah. Fang Dichang bahkan lebih dari itu karena dia menggunakan seluruh usahanya. Dengan semangat yang putus asa dan keras kepala, meskipun penyempurnaan istana kacang ilahi masih sangat sulit. Kemajuannya telah terkumpul cukup banyak. Klan Fang memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan dan jalur formasi, mereka ingin menggunakan ini untuk mengambil alih istana kacang ilahi secara paksa. Ini adalah penyempurnaan yang benar-benar kuat. Tentu saja ada harapan untuk berhasil. Tetapi harga yang harus mereka bayar sangat besar, hanya esensi abadi saja akan berjumlah sangat besar. Ini mungkin jauh lebih mudah jika mereka mendapatkan bantuan jalur kayu dan jalur penyempurnaan. Tentu saja, jika aku menggunakan semua kekuatanku tanpa menyembunyikan pencapaianku, itu akan menjadi hasil yang lain. Tetapi Fang Yuan tidak akan melakukan ini. Merasa waktunya tepat, dia berhenti pada hari tertentu dan tidak muncul tepat waktu. Fang Dichang dengan cepat bertanya, "Saudaraku, apakah kamu terluka? Apakah serius? Aku telah membuat pengaturan yang tepat untuk perawatannya." Fang Yuan terbatuk, "Terima kasih saudara atas perhatiannya. Aku memang terluka tetapi tidak serius, aku bisa mengatasinya sendiri. Hanya saja, cadangan esensi abadiku mengalami kerugian besar. Pikiranku juga lelah, jumlah pekerjaan terlalu banyak dan terlalu berat. Siapa yang tahu kapan kita akan dapat menyempurnakan istana kacang ilahi sepenuhnya. Aku merasa seperti aku tidak akan dapat bertahan." Mata Fang Dichang terbuka sedikit lebar. Xuan Bujin ingin berhenti dari tugas itu. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Mereka telah membuat beberapa kemajuan dengan sangat sulit, jika mereka tidak bertahan setiap hari, kemajuan ini akan hilang dengan cepat. Memikirkan situasi klan Fang juga, Fang Dichang merasa cemas. "Kakak," Fang Dichang tersenyum, "klan Fang kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kau bisa tenang saja." Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak, jangan pikir aku sengaja mencoba berhenti. Aku bukan orang seperti itu. Aku percaya pada klan Fang dan bergabung dengan klan Fang adalah bukti terbaiknya." Pada saat yang sama, kolaborasi kita telah dimulai sejak lama. Saat kita berjuang untuk istana kacang ilahi, kita membuat kesepakatan.
Aku tidak pernah melupakan kesepakatan ini. Fang Yuan berbicara dengan sungguh-sungguh, dan sebagai seorang Grandmaster Agung Jalur Kebijaksanaan, Fang Dichang segera memahami makna yang tersirat. Dia tertawa, "Kakak, aku mengerti, hahaha. Kami juga tidak melupakan kesepakatan saat itu. Kau membantu klan Fang kami untuk berjuang demi Istana Kacang Ilahi, dan menurut kesepakatan, klan Fang kami perlu memberikan Gu Abadi, tetapi telah ditunda hingga sekarang, ini adalah kesalahan klan Fangku. Aku minta maaf untuk ini. Katakan padaku Gu Abadi mana yang kau butuhkan, aku akan segera mengatur seseorang untuk mengirimkannya." Bukan itu maksudku, bukan itu maksudku. Tetua tertinggi kedua, aku benar-benar tidak bermaksud seperti ini, kau salah paham padaku. Kata Fang Yuan, "Salah paham, aku salah paham padamu." Fang Dichang mendengus dalam hati. Dia sudah tahu Xuan Bujin, dia adalah orang yang ambisius yang tidak akan bertindak tanpa keuntungan. Dulu, ketika mereka bertarung untuk Istana Kacang Ilahi, dia menggunakan kesempatan itu untuk mengajukan penawaran dan mengambil Gu Abadi pencuri hebat. Dia memainkan trik yang sama lagi. Fang Dichang benar-benar ingin menamparkan Fang Yuan yang serakah ini, tetapi dia dengan paksa menahan diri. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini, dia membutuhkan bantuan Xuan Bujin. Memang ada kemajuan yang baik dengan Xuan Bujin membantunya. Setelah itu, Fang Dichang sangat bersikeras memberi Fang Yuan Gu Abadi, tetapi Fang Yuan terus menolaknya dengan tegas. Fang Dichang merasakan firasat buruk, Xuan Bujin pasti punya rencana yang lebih besar. Setelah beberapa putaran bola balik, Fang Dichang berkata langsung, "Saudaraku, katakan saja pikiranmu." Fang Yuan berkata dengan jujur, "Saudaraku, jangan meremehkanku. Aku juga anggota klan Fang. Bagaimana mungkin aku menambah masalah klan Fang dengan memerasnya dalam situasi saat ini? Apakah aku, Xuan Bujin, orang seperti itu? Aku merasa bahwa hadiah Gu Abadi sebelumnya terlalu besar jadi aku bersedia mundur selangkah. Aku tidak membutuhkan hadiah untuk menjadi Gu Abadi." Fang Dichang merasa semakin tidak nyaman saat mendengar Fang Yuan melanjutkan, "Jika kau benar-benar ingin aku berbicara, maka aku akan terbuka padamu. Saudaraku, kita berada di pihak yang sama, hehe, aku juga tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Sejujurnya, aku memiliki minat terhadap warisan sejati jalur pencurian milik Tifing Heaven Demon Venerable. Aku tidak membutuhkan Gu Abadi jalur pencurian apapun dan hanya ingin melihat isi warisan sejati itu. Tentu saja, saudaraku, jika kau pikir ini terlalu berlebihan, lupakan saja." Bahkan Fang Dichang, seorang Grandmaster Agung Jalur Kebijaksanaan yang biasanya memiliki sikap yang sangat baik, mengalami perubahan dalam ekspresinya saat dia melotot ke arah Fang Yuan dan mengutuk dalam hatinya, "Jadi targetmu adalah warisan sejati Tifing Heaven milik klanku selama ini." Bernyali besar sekali ledakan. Tetua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong, membanting meja dan berdiri dari kursinya dengan api amarah menyala di matanya. Xuan Bujin ini benar-benar serakah. Dia benar-benar berani menuntut warisan sejati jalur pencurian klanku. Dia pikir dia siapa? Dia hanya seorang kultivator tunggal dengan kultivasi peringkat 7, dia berani memeras klan Fangku. Dia pantas mati, kita harus membunuhnya. Fang Gong dipenuhi dengan amarah yang tak berujung ketika dia mendengarkan laporan Fang Dichang. Fang Dichang sudah tenang, Xuan Bujin memang memiliki beberapa keterampilan. Keputusan kami untuk merekrut Xuan Bujin adalah untuk menghadapi situasi saat itu. Xuan Bujin adalah seorang dewa Gu jalur kebijaksanaan dan sangat cerdik. Dia memilih waktu ini untuk meminta warisan sejati jalur pencurian ketika kita tidak dapat menolaknya dengan mudah. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk memberikan warisan sejati jalur pencurian kepadanya? Itu adalah warisan sejati surga pencuri. Mata Fang Gong terbuka lebar. Fang Dichang tersenyum getir, "Jika kita tidak memberikannya padanya, dia tidak akan bekerja, apa yang bisa kita lakukan padanya? Ya, dia saat ini berada di markas klan kita dan kita mungkin bisa menyingkirkannya jika kita menyerang bersama. Tapi bagaimana setelah membunuhnya? Tanpa bantuannya, sangat sulit bagiku untuk menyempurnakan Istana Kacang Ilahi dan itu akan memakan waktu yang lama." Namun dalam situasi saat ini, klan Fang menghadapi tekanan dari mana-mana, bahkan Dewa Gu peringkat 8 pun bergerak belum lama ini. Ini adalah tugas yang Fang Yuan kirimkan kepada dua jenderal naga, tetapi tindakan mereka bersih dan jejak mereka terhapus.
energi dan perhatian Fang Dichang sebagian besar terfokus pada istana kacang ilahi sehingga dia tidak dapat melihat melalui ini. Semua orang di klan Fang percaya bahwa ini adalah pekerjaan klan Super Gurun Barat atau beberapa dewa iblis Gurun Barat dengan niat jahat, bahkan bisa jadi pengadilan surgawi. Fang Gong terdiam, dia adalah tetua tertinggi pertama, dia juga mulai tenang. Dengan keadaan klan Fang saat ini, mereka benar-benar membutuhkan bantuan Xuan Bujin. Begitu mereka menguasai istana kacang ilahi, mereka bisa bangkit kembali dan mengubah kesulitan ini. Jika aula bunga gugur, dermaga penyelidikan, dan kandang anjing ayam dipulihkan di masa depan, kekuatan keseluruhan klan Fang mungkin akan melampaui hampir semua kekuatan super jalur lurus Gurun Barat. Xuan Bujin adalah kunci bagi klan Fang untuk melewati kesulitan dan bangkit ke puncak. Dia memang seorang dewa Gu jalur kebijaksanaan, meminta untuk berhenti di saat seperti ini. Hehehe, Xuan Bujin ini punya nyali dan juga punya keterampilan. Fang Gong tersenyum dingin. Fang Dichang mengenal Fang Gong dengan baik dan menyadari dari nadanya bahwa dia telah setuju. Tentu saja, ketika klan Fang melewati momen berbahaya ini, Fang Gong pasti akan menempatkan Xuan Bujin pada tempatnya dan melampiaskan keluhannya. Fondasi klan Fang bukanlah jalur pencurian. Tidak pernah demikian. Jalur pencurian hanyalah keuntungan kebetulan yang direncanakan klan Fang dari iblis dunia lain. Selama bertahun-tahun ini, penggunaan warisan sejati surga pencuri oleh klan Fang telah mencapai batasnya. Rumah Gu abadi jalur pencurian yang mereka gunakan untuk membalas dendam pada Dong Lu Chen sebenarnya adalah produk yang belum lengkap. Ini saja sudah menjawab banyak pertanyaan. Fang Dichang tertawa, Xuan Bujin ini memiliki pencapaian mendalam dalam jalur kebijaksanaan. Selain itu, saya membuat banyak kemajuan dengan bantuannya selama beberapa hari ini. Lihat saja permintaannya, dia memiliki pemahaman yang sempurna dan berpengalaman tentang waktu, dia tidak melewati batas saat mencapai keuntungan tertinggi untuk dirinya sendiri. Tidak mudah untuk mencapai ini. Fang Gong juga tertawa, hehehe, kamu benar-benar sangat menghargai orang ini, kamu sebenarnya masih memujinya. Mata Fang Dichang bersinar, bakat adalah bakat. Bagaimana aku bisa meremehkannya karena biasku sendiri. Jika bakat semacam ini benar-benar dapat bekerja untuk klan kita, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Fang Gong menyipitkan matanya, tidak akan mudah untuk membuat orang yang kurang ajar seperti Xuan Bujin tunduk dan setia pada klan kita. Setelah berdiskusi, klan Fang setuju untuk membiarkan Fang Yuan menjelajahi warisan sejati Tifing Heaven. Fang Yuan memperoleh isi dari warisan sejati tersebut. Itu memang warisan sejati Tifing Heaven, inti dari warisan tersebut adalah jurus pamungkas mencuri Dao. Saat itu, Tifing Heaven Demon Venerable mampu menciptakan jalur pencurian karena jurus pamungkas ini. Jurus pamungkas ini jelas memiliki makna yang sangat besar, itu adalah asal mula jalur pencurian. Fang Yuan merasa kagum saat melihatnya. Dalam warisan sejati ini, keagungan mencuri Dao ditunjukkan sepenuhnya. Karena yang dicurinya bukan hanya nyawa atau benda, tetapi alam itu sendiri. Semua tanda Dao di dunia dapat dicuri olehnya. Selain itu, ada sesuatu yang membuat Fang Yuan melihatnya berulang kali sambil merasakan hasrat yang membara. Ini adalah jalur pencurian yang dicatat oleh rumah Gu abadi di warisan sejati Tifing Heaven, sarang pencuri. Tingkat pencapaian jalur pencurianku adalah Grandmaster Agung sementara tidak ada satupun Gu Immortal dari klan Fang yang memiliki pencapaian seperti itu. Jadi meskipun keunggulan klan Fang terletak pada pembangunan rumah Gu Immortal, mereka selalu tidak punya pilihan untuk memperbaiki sarang pencuri dan membiarkannya tidak lengkap. Fang Yuan hanya melirik sekilas isi sarang pencuri yang relevan dan melihat upaya yang telah dilakukan oleh generasi penerus klan Fang, mereka semua telah mencoba memperbaiki rumah Gu Immortal ini. Meskipun ada banyak pemikiran kreatif, semuanya tidak cocok dengan jalur pencurian dan paling banter hanya pada tingkat yang dangkal. Tetapi jika aku mencoba memperbaikinya, itu akan menjadi kasus yang berbeda. Fang Yuan tergerak dalam hatinya. Tetapi meminta isi dari warisan sejati Tifing Heaven sudah menjadi batasnya. Fang Yuan tahu, klan Fang hampir saja berselisih dengannya tetapi telah menahannya dengan paksa. Meskipun klan Fang langsung memberikan warisan sejati, mereka telah dengan kuat mengukir masalah ini dalam pikiran. Mereka, jika dia melangkah lebih jauh dan menuntut Tifden, itu akan berlebihan dan jauh melampaui batas klan Fang, mereka tidak akan pernah setuju. Selain itu,
seorang Gu Immortal jalur kebijaksanaan sepertiku yang sangat tertarik pada jalur pencurian akan dipertanyakan. Fang Dichang tidak memiliki keraguan karena aku telah mengerjakannya dengan benar. Sebelumnya, aku menggunakan tangan hantu pencuri hebat, kemudian aku menggunakan genggaman kebijaksanaan untuk membunuh Wan Lianghan. Ini meninggalkan kesan pada klan Fang, sehingga terasa alami bagi mereka. Tetapi apakah ini semua isi dari warisan sejati Tifeng Heaven ini? Fang Yuan tidak dapat mengatakannya, setidaknya, dia tidak dapat melihat detail yang tidak memuaskan dalam warisan sejati ini. Namun sulit untuk mengatakannya karena klan Fang memiliki ahli jalur kebijaksanaan Fang Dichang. Bagaimana jika aku bergerak sekarang dan menjarah mereka secara langsung? Pikir Fang Yuan, tidak sulit baginya untuk berhadapan dengan klan Fang dengan kekuatannya. Fang Gong kuat dan merupakan Gu Immortal jalur kekuatan peringkat 8 yang langka di zaman sekarang, tetapi dia masih kalah dari Du Kelong. Masih ada celah antara kekuatannya dan Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak yakin bisa mengalahkannya secara meyakinkan. Fang Gong pernah menekan Chen Yi dan kekuatannya adalah yang terbaik bahkan di antara peringkat 8. Selain itu, ini adalah markas klan Fang dengan berbagai pengaturan yang tidak diketahui Fang Yuan. Kemungkinan terbesar adalah pertempuran besar akan dimulai dan seluruh dunia mengetahuinya. Pada saat itu, bukan hanya identitas Fang Yuan yang akan terungkap, pasukan super jalur kebenaran Gurun Barat juga akan menemukan alasan yang tepat, membantu klan Fang untuk melenyapkan iblis, untuk berbondong-bondong datang dan berhadapan dengan klan Fang. Selain itu, pengadilan surgawi tidak akan tinggal diam, mereka pasti akan mengirim Gu Immortal jika ada kesempatan yang bagus. Fang Yuan berpikir cukup lama sebelum memutuskan untuk membantu Fang Dichang dan mempertahankan situasi ini. Ini adalah rencana terbaik yang sesuai dengan keuntungannya. Fang Yuan menjelajahi warisan sejati Tifeng Heaven dan tidak lagi mengeluh tentang kelelahan atau penderitaan. Dia menggunakan semua usahanya untuk bekerja sama dengan Fang Dichang dalam menyempurnakan Divine Bean Palace dengan paksa. Setidaknya, dari sudut pandang klan Fang, dia menggunakan semua kekuatannya. Kemajuannya masih sulit, tetapi terus terakumulasi setiap waktu dan akhirnya perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Pintu Istana Kacang Ilahi terbuka. Para dewa Gu dapat memasukinya. Ini adalah kemajuan yang luar biasa. Semua orang di klan Fang gembira, Fang Dichang juga tertawa kegirangan. Mereka semua melihat kebangkitan klan Fang. Namun, fakta berikut ini bagaikan baskom berisi air dingin yang mengalir deras pada perasaan para dewa Gu klan Fang. Tidak peduli seberapa keras Fang Dichang mencoba, tidak ada sedikit pun jejak kemajuan dalam menyempurnakan Istana Kacang Ilahi. Ini sangat kontras dengan situasi sebelumnya. Sepertinya mulai sekarang, struktur Istana Kacang Ilahi berbeda dari apa yang saya simpulkan sebelumnya dan telah mengalami perubahan total. Kita hanya dapat maju dengan mengubah seluruh formasi jalur kebijaksanaan. Fang Dichang berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, tetapi bagaimana kita mengubah formasi jalur kebijaksanaan ini? Sebelumnya, kita masih dapat menyelidiki Istana Kacang Ilahi dan mengumpulkan banyak informasi. Jika kita memiliki ahli jalur kayu yang hebat untuk membantu kita, itu akan jauh lebih mudah. Dengan hanya kita berdua jalur kebijaksanaan, kita hanya dapat membuat tebakan buta. Fang Dichang tersenyum getir. Apalagi yang bisa kita lakukan selain menebak-nebak? Masalah Istana Kacang Ilahi menemui jalan buntu. Istana Kacang Ilahi layak menjadi ciptaan Genesis Lotus Immortal Venerable. Semakin Fang Dichang dan Fang Yuan menelitinya, semakin mereka merasakan keagungan dan kecerdikannya. Fang Dichang memeras otaknya dan berpikir panjang dan keras, tetapi masih belum dapat menemukan solusi yang baik. Sebaliknya, Fang Yuan memiliki banyak ide tetapi dia tidak menyebutkan apapun. Dalam kurun waktu ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pohon Dewa Karma. Jika dia menggunakan jurus ini, pasti akan ada kemajuan besar. Duduk di sini dalam keadaan linglung mencoba memikirkan solusi bukanlah caraku berkultivasi. Aku akan berkeliling dan menenangkan pikiranku, mungkin aku akan mendapatkan inspirasi dalam prosesnya. Fang Yuan membuat alasan untuk pergi. Fang Dichang dan Fang Gong mencoba membuatnya tetap tinggal tetapi tidak bisa, dan berpikir bahwa mereka masih akan membutuhkan bantuan Xuan Bujin nanti, mereka membiarkan Fang Yuan pergi. Fang Yuan meninggalkan klan Fang dan memasuki gurun hantu hijau, tetapi sebenarnya untuk menjelajahi alam mimpi secara diam-diam. Dia dan Cikuyu telah melanjutkan transaksi mereka selama periode waktu ini,
dan dengan menggunakan Gu bukaan kedua, dia terus memeras jalur lurus perbatasan selatan, meminta alam mimpi yang terkait dengan jalur kayu. Tidak ada ahli jalur kayu yang hebat untuk membantu mereka. Siapa peduli, bukankah tidak apa-apa jika aku sendiri menjadi ahli jalur kayu yang hebat? Solusi Fang Yuan sederhana dan kasar. Alam mimpi jalur kayu ini tidaklah sulit, Fang Yuan sudah menjadi orang nomor satu di dunia dalam hal pengalaman menjelajahi alam mimpi. Orang-orang seperti Duke Long tidak ada apa-apanya dibandingkan Fang Yuan. Tingkat pencapaian jalur kayu Fang Yuan selalu biasa saja, dia tidak banyak berhubungan dengannya dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Namun tidak lama kemudian, dia menjadi master jalur kayu. Beberapa hari berlalu di dunia luar, dia menjadi Grandmaster jalur kayu. Dia sekali lagi telah selesai menjelajahi semua alam mimpi yang dimilikinya. Fang Yuan mulai meneliti pohon Dewa Karma dan istana kacang dewa dengan keyakinan yang lebih besar. Ide-ide yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di benaknya dan sebagian besar dari mereka layak. Sepertinya aku perlu memodifikasi pohon Dewa Karma. Namun untuk memodifikasi jurus pamungkas ini, aku perlu menyempurnakan Gu abadi jalur kayu yang cocok. Gu abadi jalur kayu yang kumiliki ini tidak cocok. Fang Yuan ragu-ragu. Tidak masalah baginya untuk menyempurnakan Gu abadi jalur kayu. Bagaimanapun, dia memiliki sekte Langya. Namun jika ia melakukan ini, penyempurnaan Gu abadi jalur keberuntungan harus dihentikan. Dua Dewa Laut Timur mencari jiwa Fang Zheng dan memberitahu informasi itu kepada leluhur Laut Qi, sehingga Fang Yuan mengetahui rencana pengadilan surgawi dan juga mengetahui tentang Qin Dingling. Berdasarkan kemajuan penyempurnaan Gu abadi pria berbulu mengenai Gu abadi jalur keberuntungan, Fang Yuan dapat menyimpulkan pengadilan surgawi juga bergegas untuk menyempurnakan Gu abadi jalur keberuntungan. Meskipun mereka tidak dapat berhasil dalam sebagian besar penyempurnaan, mereka dapat menyempurnakan sebagian kecil dengan sukses. Jika ia mengubah rencananya sekarang dan mulai menyempurnakan Gu abadi jalur kayu dalam skala besar, itu berarti menyerah pada persaingan penyempurnaan Gu abadi jalur keberuntungan. Namun jika ia tetap menyempurnakan Gu abadi jalur keberuntungan, Fang Yuan hanya dapat mengandalkan jurus pembunuh pohon Dewa Karma saat ini untuk menaklukkan istana kacang dewa, dan ini akan jauh lebih sulit. Fang Yuan memiliki firasat samar bahwa kesempatan saat ini sangat berharga. Jika ia menyia-nyiakan kesempatan ini, akan sangat kecil harapan untuk mendapatkan istana kacang dewa di kemudian hari. Fang Yuan sangat mementingkan firasat ini. Di kehidupan sebelumnya, dia secara tidak sengaja menyaksikan aktivasi warisan sejati Tao Zu di pegunungan 5 daerah tetapi tidak dapat memperolehnya. Dia memiliki perasaan yang sama saat itu dan tahu bahwa dia telah melewatkan pertemuan kebetulan yang penting. Kesempatan yang hilang itu membuatnya merasa sangat kasihan di masa depan. Seperti yang diharapkan, dalam pertempuran benua tengah yang besar, formasi batas 5 daerah memainkan peran penting. Jika Fang Yuan memahami metode ini, dia tidak hanya dapat menghadapi formasi tak henti-hentinya dari Star Constellation Immortal Venerable, dia bahkan dapat menanggapi para pahlawan di antara orang-orang dengan menggunakan 5 ki cahaya mendalam pembatasan. Dan kali ini, perasaan ini datang ketika dia menghadapi istana kacang ilahi. Tetapi ini berbeda dari firasat di kehidupan sebelumnya. Ini terjadi sebelum aku membuat pilihan, sedangkan di kehidupan sebelumnya, itu terjadi setelah kejadian itu terjadi. Aku merasakannya setelah aku telah melewatkan warisan sejati Tao Zu. Apakah ini semacam kemajuan juga? Jika demikian, apa faktor yang menyebabkan kemajuan ini? Fang Yuan berpikir keras. Fang Yuan sangat tertarik dengan firasat itu sendiri. Namun, yang lebih menarik baginya adalah apa yang menyebabkan firasat ini. Setelah menyimpulkan, Fang Yuan mendapat jawaban, tingkat pencapaian. Tingkat pencapaian jalur kebijaksanaanku seharusnya menjadi alasan utama. Master jalur kebijaksanaan dapat menghasilkan intuisi sementara Grandmaster jalur kebijaksanaan dapat meniru jalur lainnya. Gu Immortal jalur kebijaksanaan mengolah pikiran, kemauan, dan emosi. Munculnya perasaan apapun adalah pertanda yang sangat penting, berbeda dari jalur lainnya. Petik 2. Yang kedua adalah jalur keberuntungan. Jalur keberuntungan adalah tentang variabel dan perubahan. Jalur keberuntunganku berada di master, jalur ini juga dapat menghasilkan intuisi. Setelah itu adalah jalur waktu. Di kehidupan sebelumnya, pencapaian jalur waktuku terlibat ketika aku memiliki firasat mengenai kesempatan yang hilang dari warisan sejati Tao Zu. Di kehidupan ini, pencapaian jalur waktuku sudah di Grandmaster kuasi tertinggi,
jadi aku dapat merasakan situasi masa depan tertentu dengan lebih baik. Karena itu, aku memiliki firasat ini sebelumnya dan mengetahui pentingnya pilihan ini. Peningkatan pencapaian jalur waktu telah mengubah urutan firasat dari setelah ke sebelumnya, ini adalah perubahan kualitatif. Terakhir adalah tingkat pencapaian jalur kayu. Karena ini menyangkut istana kacang ilahi dan tingkat pencapaian jalur kayuku biasa saja sebelumnya, firasat itu terasa samar dan kabur. Namun ketika aku menjadi seorang Grandmaster jalur kayu, elemen yang hilang dalam firasat itu terisi dan mengembun menjadi bentuk konkret. Pencapaian jalur kebijaksanaan, pencapaian jalur keberuntungan, pencapaian jalur waktu, dan pencapaian jalur kayu. Keempat tingkat pencapaian ini saling melengkapi dan melengkapi untuk membentuk firasat yang seperti keajaiban. Lebih tepatnya, dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Spectral Soul Demon Venerable telah memurnikan Gujanin abadi yang menciptakan tubuh abadi yang berdaulat. Tentu saja, masa depan tidak pasti. Di masa depan, alam mimpi akan muncul di mana-mana. Gu Immortals dapat memperoleh peningkatan pesat dalam tingkat pencapaian mereka dari semua jenis jalur melalui alam mimpi ini. Ketika tingkat pencapaian ini digabungkan, siapa yang bisa mengatakan jika mereka tidak dapat menghasilkan firasat? Fang Yuan terus menganalisis, fondasi untuk firasat adalah pencapaian jalur kebijaksanaan. Tingkat pencapaian jalur waktu memutuskan apakah firasat akan terjadi sebelum peristiwa atau setelah peristiwa. Pencapaian jalur keberuntungan dapat membuat saya lebih peka terhadap perubahan tertentu. Dan tingkat pencapaian di jalur kayu atau jalur relevan lainnya memengaruhi ruang lingkup firasat. Firasatku memberikan tanda yang jelas setelah tingkat pencapaian jalur kayuku meningkat. Jika aku meningkatkan jalur-jalurku yang lain secara memadai di masa depan, aku dapat mencapai firasat dalam segala hal. Alam apakah ini? Pada saat itu, dua kata terlintas dalam benak Fang Yuan, Maha Tahu. Maha Kuasa. Tidak, kemahakuasaan sepertinya mustahil, tetapi kemahakuasaan dapat dicapai. Ekspresi Fang Yuan termenung. Ketika tingkat pencapaian semua jalur mencapai tingkat tertentu, mereka dapat menciptakan firasat tentang semua hal. Tingkat firasat ini sangat dekat dengan kemahakuasaan. Dan jika kultivasi semua jalur dibangun di atas fondasi seperti tubuh abadi yang berdaulat, itu seharusnya juga dekat dengan kemahakuasaan, kan? Kemahakuasaan? Kemahakuasaan, Fang Yuan bergumam, hatinya bergetar dan tatapannya berubah tajam. Jika aku mencapai tingkat ini, aku pasti dapat dengan jelas mengamati jalan menuju kehidupan abadi. Fang Yuan dalam hati bersemangat. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman dan telah terlahir kembali berkali-kali, pengalaman masa lalu sudah tidak banyak membantunya. Ada banyak hal yang mengharuskannya untuk menyelidiki dan berspekulasi. Misalnya, kultivasi tingkat 9 yang terhormat, jumlah tanda Dao Fang Yuan telah menembus batas tingkat 8, dan setelah melahap gua surga Laut Qi, semua malapetaka dan kesengsaraan telah dilewati, jadi dia seharusnya telah melampaui tingkat 8. Namun, dia tidak mencapai tingkat 9. Dia perlu menyelidiki cara untuk menjadi tingkat 9. Saat ini, dia menjelajahi dan mempelajari kedalaman berbagai jalur dari firasat ini dan juga menyadari manfaat tambahan dari mengolah semua jalur. Dewa Gu biasa mungkin berhenti di sini, tetapi Fang Yuan merasakan harapan kehidupan abadi dari fondasi ini. Semua orang terhormat dalam sejarah tidak dapat mencapai kehidupan abadi, keabadian juga hanya tujuan bagi Fang Yuan. Dia tidak tahu bagaimana mencapai tujuan ini, juga tidak memiliki ide-ide praktis. Hari ini, akhirnya, dari firasat kecil ini, dia akhirnya menemukan jalan menuju kehidupan abadi. Meskipun aku masih tidak tahu bagaimana mencapai kehidupan abadi, kemahatauan dan kemahakuasaan adalah fondasinya. Pertama, Gu takdir harus dihancurkan untuk memungkinkan kehidupan abadi. Kemudian, aku akan terus bekerja untuk mencapai kemahatauan dan kemahakuasaan. Petik 2. Untuk mencapai kemahatauan, aku perlu menjelajahi alam mimpi dan meningkatkan tingkat pencapaianku di setiap jalur. Untuk mencapai kemahakuasaan, aku akan mengolah setiap jalur dengan tubuh abadi yang berdaulat dan menguasai semua jenis metode. Baik itu kemahatauan atau kemahakuasaan, hanya satu dari mereka yang sudah bisa melampaui semua pendahulu dalam sejarah. Bahkan orang terhormat hanya mengolah 2 atau 3 jalur, dan tidak dapat mencapai kemahatauan. Kekuatan mereka mungkin di luar biasa dan bahkan Fang Yuan tidak dapat membayangkan kekuatan seperti itu, tetapi tanpa tubuh abadi yang berdaulat, kemahakuasaan tidak dapat dicapai. Jika Fang Yuan bisa menjadi maha tahu dan maha kuasa,
dia pasti akan melampaui semua yang terhormat. Pada saat itu, kehidupan abadi yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh yang terhormat akan menjadi kemungkinan baginya. Tunggu sebentar, ramalan 3 yang mulia dengan jelas menunjukkan bahwa yang mulia abadi mimpi agung akan menjadi yang paling terhormat. Mungkinkah karena dia akan mampu mencapai tingkat kemahatauan? Ini sangat mungkin. Yang mulia abadi mimpi agung pasti akan menjadi ahli hebat dalam menjelajahi alam mimpi. Tingkat pencapaiannya di setiap jalur akan berada pada standar yang sangat tinggi. Tidaklah aneh untuk mencapai kemahatauan dari ini. Hati Fang Yuan sedikit tersentak, dia memiliki pemahaman yang sama sekali baru dan lebih dalam tentang ramalan 3 yang mulia serta masa depan. Dia saat ini memiliki kultivasi peringkat 8 dan kekuatan pertempurannya dapat menyamai Duke Long, dia sudah menjadi ahli di puncak dunia. Namun, dia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan langit dan bumi, dan masa depan. Ada banyak hal yang masih perlu dia pelajari dan pahami, masih ada banyak aspek yang perlu dia tingkatkan. Kemahatauan dan kemahakuasaan adalah target yang sangat jauh. Kebanyakan orang akan takut untuk sekadar memikirkannya dan bahkan mungkin merasa tercekik karena putus asa, mereka bahkan tidak akan memiliki sedikit pun keinginan untuk mencoba. Namun, Fang Yuan dipenuhi dengan semangat juang yang tak berdasar. Dengan begitu, hidupku akan dipenuhi dengan semangat dari semua perjuangan dan semua upaya. Beberapa hari kemudian, tanah yang diberkati Langya. Cepat, nyalakan apinya. Roh daratan Langya berambut putih mendesak sambil mengendalikan formasi jalur penyempurnaan rambut panjang. Pria berbulu Gu abadi yang bertanggung jawab atas intensitas api segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyalakan api. Namun, roh daratan Langya tidak puas, masih berteriak, apinya harus lebih panas, jauh lebih panas. Tapi Tuan, ini sudah suhu tertinggi. Pria berbulu Gu abadi berteriak. Roh daratan Langya dipenuhi dengan banyak pengalaman. Hanya dalam beberapa saat, dia memikirkan solusi dan memerintahkan, rambut ke-6, aktifkan formasi angin, kita akan menggunakan angin untuk menumbuhkan api. Rambut ke-8, gunakan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan untuk mengumpulkan sisa angin dan memurnikan Gu abadi yang tidak lengkap. Jika ada angin, akan ada kontaminasi tanda dao jalur angin. Hanya dengan memurnikannya, penyempurnaan Gu abadi dapat berjalan dengan lancar. Roh daratan Langya memiliki kendali yang tepat atas formasi, tindakannya banyak, tetapi tidak teratur. Formasi jalur penyempurnaan bergetar tiba-tiba, cahaya terang meledak dan melesat ke langit sebelum menghilang dengan cepat. Formasi itu perlahan berhenti, jalur kayu yang sama sekali baru, Gu abadi disempurnakan. Berhasil lagi, seperti yang diharapkan dari roh daratan Lord Langya. Para dewa Gu manusia berbulu sangat gembira saat mereka memuji tanpa henti. Namun, roh daratan Langya dipenuhi dengan kekaguman, ini karena resep Gu milik guru. Fang Yuan adalah Grandmaster kuasi tertinggi jalur penyempurnaan dan Grandmaster jalur kayu, resep Gu abadi jalur kayu yang dimodifikasinya berada pada level yang sangat tinggi. Ditambah dengan pencapaian jalur penyempurnaan level puncak roh daratan Langya, mereka menghasilkan hasil yang lebih besar dengan sedikit usaha, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Para dewa Gu manusia berbulu lainnya juga setuju. Tuan roh daratan benar, tingkat keberhasilan Gu abadi selalu sangat rendah, dibatasi oleh pencapaian jalur penyempurnaan dan resep Gu. Kebanyakan Gu abadi tidak mengolah jalur penyempurnaan bahkan sebagai jalur sekunder, dapat dibayangkan dengan baik seperti apa pencapaian jalur penyempurnaan mereka. Dan modifikasi resep Gu tidak hanya membutuhkan tingkat pencapaian jalur yang sesuai, tetapi juga membutuhkan pencapaian jalur penyempurnaan dan pencapaian jalur kebijaksanaan. Penyempurnaan Gu abadi selalu menjadi perangkap uang, tetapi secara bertahap menjadi proses biasa bagi Fang Yuan. Itu karena Fang Yuan memiliki metode jalur kebijaksanaan seperti cahaya kebijaksanaan, dan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster kuasi tertinggi jalur penyempurnaan, bersama dengan tingkat pencapaian jalur lainnya yang juga cukup tinggi. Oleh karena itu, beberapa rintangan dalam penyempurnaan Gu abadi menjadi tidak ada bagi Fang Yuan. Aliran waktu bukaan abadi berdaulat sangat cepat, dalam beberapa hari, Fang Yuan memperoleh beberapa Gu abadi jalur kayu. Ia akhirnya memilih untuk menyempurnakan Gu abadi jalur kayu. Sebenarnya, ada banyak Gu abadi jalur kayu di perbatasan selatan dan juga banyak Gu abadi jalur kayu, tetapi Fang Yuan tidak meminta Gu abadi ini. Jalur lurus perbatasan selatan mulai membangun menara suar dalam skala besar dan secara bertahap mulai bersatu.
Mereka juga bekerja sama dengan pengadilan surgawi untuk menekan bisnis Fang Yuan di surga kuning harta karun. Situasi ini juga terjadi di kehidupan sebelumnya, ini menandakan Wu Yong mulai mengerahkan kekuatan untuk menyatukan seluruh jalur lurus perbatasan selatan. Jika Fang Yuan memeras Gu abadi jalur kayu dari jalur lurus perbatasan selatan, pengadilan surgawi pasti akan mengetahuinya. Peri Ziwei akan mulai curiga, Fang Yuan sedang mengumpulkan bahan abadi jalur kayu. Apakah ia ingin maju di jalur kayu? Ia ingin menyempurnakan Gu abadi jalur kayu. Apa yang sedang ia coba lakukan? Pengadilan surgawi memberi perhatian khusus pada klan Fang karena istana kacang ilahi. Cukup mudah untuk menghubungkan keduanya. Peri Ziwei adalah ahli jalur kebijaksanaan yang hebat dan juga memiliki papan catur konstelasi bintang. Dia sangat mungkin untuk menyimpulkan jejak Fang Yuan di sekitar klan Fang, dan dari sana, mengganggu dan menghancurkan rencananya. Sebelumnya juga situasinya serupa. Fang Yuan mengolah jalur Qi dan membutuhkan bahan abadi jalur Qi, tetapi dia tidak memerasnya dari jalur lurus perbatasan selatan. Namun di Laut Timur, Duke Long segera menunjukkan hubungan antara leluhur Laut Qi dan Fang Yuan, yang mengejutkan Fang Yuan. Jika Fang Yuan memeras bahan abadi jalur Qi dari jalur lurus perbatasan selatan, selama pertempuran untuk Istana Naga di Laut Timur, Duke Long mungkin telah melihat melalui fasad Fang Yuan pada pandangan pertama. Dia telah berhasil menipu Duke Long, dia hanya selangkah lagi dari ketahuan. Seringkali, orang perlu melihat jangka panjang alih-alih menginginkan keuntungan murah. Jika Fang Yuan menginginkan keuntungan murah sebelumnya dan memeras bahan abadi jalur Qi dari jalur lurus perbatasan selatan, pengadilan surgawi mungkin telah melihat melalui identitas asli leluhur Laut Qi. Dengan demikian, Fang Yuan tidak akan memperoleh sebagian dari warisan sejati jalur Qi dari Primordial Origin Immortal Venerable. Fang Yuan memiliki sifat yang berhati-hati. Risiko yang diambilnya, selain saat-saat di mana ia tidak memiliki alternatif, sebagian besar diambil setelah perencanaan yang matang. Ia telah berjuang selama ratusan tahun, berjalan di jalan yang tak terhitung jumlahnya, mengalami banyak situasi hidup dan mati, dan bergerak di celah-celah antara pertarungan para bangsawan dan keinginan surga untuk akhirnya mencapai tahapnya saat ini. Kesulitan dan kemunduran adalah kekayaan kehidupan manusia. Dengan ketabahan mental seperti itu, Fang Yuan tidak akan menjadi sombong dan kehilangan arah. Stabilitas, ia menuntut stabilitas dalam segala hal. Selama pertempuran di Laut Timur memperebutkan Istana Naga, Fang Yuan memperoleh informasi tentang Fang Zheng dan mengetahui bahwa yang terakhir telah mengganggunya 2 kali, dan juga mengetahui keberadaan Qin Dingling. Qin Dingling adalah orang dari era Giant Sun Immortal Venerable, seorang abadi benua tengah yang mengolah jalur logam tetapi kemudian berubah menjadi jalur keberuntungan, dan telah berhibernasi selama 300.000 tahun. Menurut deduksi Fang Yuan, tingkat pencapaian jalur keberuntungan Qin Dingling setidaknya adalah Grandmaster Agung, dan Grandmaster Kuasi tertinggi juga bukan hal yang mustahil. Dengan tingkat pencapaian jalur keberuntungan seperti itu, jika dia mampu menyempurnakan hanya 2 atau 3 Gu abadi jalur keberuntungan, dia dapat menciptakan dan memodifikasi gerakan mematikan dan memiliki metode jalur keberuntungan yang komprehensif. Dalam situasi ini, tidak ada artinya terburu-buru untuk menyempurnakan Gu abadi jalur keberuntungan. Sebelumnya, Fang Yuan memprioritaskan investasi di jalur keberuntungan karena fondasi pengadilan surgawi di jalur keberuntungan dangkal. Fang Yuan bisa mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari investasinya. Seperti sebelumnya, ketika Fang Yuan memperoleh warisan sejati sekte bayangan tetapi tidak memilih untuk fokus pada jalur jiwa. Jiwa spektral direbut oleh pengadilan surgawi sehingga warisan sejati jalur jiwa tidak memiliki banyak nilai. Kekuatan jalur jiwanya kemungkinan besar dapat diuraikan dan dilawan oleh pengadilan surgawi. Karena beberapa aspek ini, Fang Yuan memilih untuk menghentikan penyempurnaan Gu jalur keberuntungan untuk sementara waktu dan beralih ke jalur kayu. Istana Kacang Ilahi Rumah Gu Abadi peringkat 8 adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan Fang Yuan dengan selisih yang sangat besar. Pengadilan surgawi selalu menjadi rintangan terbesar Fang Yuan. Menghentikan pengadilan surgawi dari memulihkan Gu takdir bukanlah masalah satu pertempuran saja, itu melibatkan perebutan informasi, penyamaran, tipu daya, penyempurnaan Gu, sumber daya, dan banyak aspek lainnya. Hanya setelah memperkirakan kartu truf musuh, dia dapat menemukan kelemahan dan menanganinya dengan tepat. Jadi, informasi merupakan aspek yang sangat penting. Dalam sejarah, banyak perang terkenal yang tampak dimenangkan dengan mudah,
tetapi siapa yang tahu intensitas perjuangan tersembunyi, persiapan yang dilakukan, dan berapa kali mereka memeras otak mereka dari perencanaan. Terus maju tanpa berpikir hanya akan menyebabkan kematian, orang bodoh tidak akan bisa melangkah jauh. Karena ada perubahan besar dalam rasio investasi terhadap produktivitas, Fang Yuan memilih untuk menghentikan investasi untuk menghentikan kerugiannya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Fang Yuan tidak ragu lagi dan memilih rencana ini dengan tegas. Waktu berlalu, itu adalah pemandangan ketenangan di dunia luar dari 5 wilayah, dengan turbulensi melonjak secara rahasia. Aliran waktu di celah abadi yang berdaulat jauh lebih cepat dan perubahan dapat dilihat setiap hari. Seluruh celah abadi yang berdaulat telah berkembang selangkah lebih maju. 1 juta tanda dao jalur Qi dari Gua Surga Laut Qi yang mencaplok telah memengaruhi setiap bagian dari celah abadi yang berdaulat. 9 surga mini saat ini dipenuhi dengan kabut dalam jumlah besar. Kabut ini memiliki semua jenis warna, surga kuning mini memiliki kabut kuning, surga putih mini memiliki kabut putih. Sebagian dari kabut ini mengembun dan membentuk awan. Fang Yuan awalnya berencana untuk mendatangkan awan, tetapi saat ini, hal itu telah berkembang dengan sangat baik hanya melalui perkembangan alamiah dari celah abadi yang berdaulat, sehingga menghemat banyak sumber daya Fang Yuan. Tanda dao adalah fondasi sejati dari pertumbuhan celah abadi. Dengan 1 juta tanda dao ini, celah abadi dapat menghasilkan segala macam perubahan yang menguntungkan hanya dengan berkembang secara alami. Tentu saja, ada juga risikonya. Dalam proses ini, saya harus selalu memperhatikan dan membuat penyesuaian tepat waktu untuk mencegah perubahan ini membahayakan ekologi sebelumnya. Apertur abadi berdaulat Fang Yuan terlalu luas, pengaruh 1 juta tanda dao jalur Qi tersebar di semua bagian. Dan dapat ditanggung oleh apertur abadi berdaulat itu sendiri. Di 5 wilayah mini, aliran Qi muncul di banyak daerah. Ada kabut di sekitar beberapa pegunungan terkenal dan istimewa di perbatasan selatan mini. Embun beku dan udara dingin mulai menutupi atmosfer dataran utara mini. Udara panas mulai naik di gurun barat mini, sementara pusaran Qi muncul di banyak daerah di benua tengah. Peningkatan yang benar-benar luar biasa terjadi pada 2 Qi dasar, Qi surga dan Qi bumi. Fang Yuan dapat dengan jelas mengamati bahwa sejumlah besar Qi bumi telah terkumpul di kedalaman bawah tanah yang luas dari apertur abadi berdaulat. Ada Qi surga yang tak terbatas jumlahnya tersebar di langit, tetapi tidak sejelas Qi bumi yang terkonsentrasi. Saat Qi surga terus meningkat, akan ada lebih banyak kabut dan awan di 9 langit mini dan dinding Qi samar akan terbentuk di antara 9 langit mini. Saat dinding Qi ini berkembang, akhirnya akan menjadi dinding Qi angin surgawi. Namun, Qi bumi memiliki 2 arah untuk tumbuh. Salah satunya adalah Fang Yuan dapat mengabaikannya dan membiarkannya mengembun menjadi satu gumpalan. Gumpalan Qi bumi ini akan terus menumpuk dan membentuk beberapa gua bawah tanah. Apapun yang memasuki gua-gua berisi Qi bumi ini akan terkorosi oleh Qi bumi dan berubah menjadi patung batu. Jika Qi bumi semacam ini menjadi terlalu padat, ia dapat membentuk badai pasir Qi bumi, yang akan memiliki efek ganas terhadap lingkungan sekitar. Namun, sejumlah besar material abadi jalur bumi akan diproduksi selama badai pasir Qi bumi. Arah kedua adalah Fang Yuan dapat dengan cermat mengalihkan gumpalan besar Qi bumi ini, menggali terowongan di sekitar Qi bumi untuk membiarkannya mengalir dan menyebar ke segala arah. Tidak akan ada badai pasir Qi bumi jika Qi bumi didistribusikan ke berbagai bagian bukaan abadi. Ini dapat membuat tanah di 5 wilayah mini menjadi lebih subur dan meningkatkan produktivitas tanaman, biji, dan sumber daya lainnya. Dan terowongan panjang dan sempit yang menggerakkan Qi bumi itu akan melebar secara bertahap saat terkikis oleh Qi bumi. Terowongan ini akan dipenuhi dengan tanda dao jalur bumi dan akhirnya menjadi parit bumi. Kedua arah pengembangan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Fang Yuan bahkan tidak perlu mempertimbangkannya, ia memilih jalur kedua. Dia tidak kekurangan material abadi jalur bumi. Menggali terowongan dan membuat urat tanah akan mengangkat seluruh celah abadi berdaulat secara menyeluruh. Itu akan sangat memperluas prospek pengembangan. Fang Yuan mempercayakan semua pengembangan celah abadi berdaulat kepada bawahannya. Para abadi Gu ini bekerja keras dan tidak akan pernah menganggur. Adapun tubuh utama Fang Yuan, dia bekerja keras untuk membudidayakan pohon Dewa Karma. Sebelumnya, Fang Yuan hampir tidak dapat mengaktifkan jurus pamungkas pohon Dewa Karma dengan menggunakan Gu abadi bambu dewasa peringkat 7 sebagai inti dan Gu abadi jalur kayu peringkat 6 lainnya sebagai pelengkap.
Dia tidak memiliki Gu abadi jalur aturan inti, penyebab, dan Gu abadi jalur kayu inti. Akibat, Fang Yuan harus menggunakan sejumlah besar Gu Fana sebagai pengganti. Saat itu, karena dia tidak memiliki Gu abadi jalur kayu dan tingkat pencapaian jalur kayu, Fang Yuan tidak terlalu berinvestasi padanya. Karena itu, langkah-langkahnya menjadi rumit, dia harus menghabiskan banyak upaya untuk itu. Pohon Dewa Karma membutuhkan waktu lebih lama untuk diaktifkan dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pohon Dewa Karma yang menggunakan Gu abadi inti peringkat 7 malah kekuatannya berkurang ke level peringkat 6. Setelah periode peningkatan ini, meskipun dua Gu abadi inti utama pohon Dewa Karma, sebab dan akibat, masih kurang, Gu abadi bambu yang matang digantikan oleh Gu abadi jalur kayu yang jauh lebih cocok. Pada saat yang sama, karena peningkatan level pencapaian jalur kayu Fang Yuan, gerakan pembunuh pohon Dewa Karma juga memperoleh peningkatan yang sangat besar. Saat ini, waktu persiapan gerakan ini telah menyusut drastis dan dapat digunakan dalam pertempuran nyata. Kekuatannya telah meningkat ke level peringkat 7. Gerakan ini jelas kurang dalam menghadapi Gu abadi peringkat 8. Paling-paling, aku bisa menggunakannya untuk menggertak peringkat 7. Kegunaannya yang paling penting adalah untuk menaklukkan istana kacang ilahi. Adapun relokasi gerakan pembunuh karma, aku masih belum dapat memulihkannya untuk saat ini. Dengan pohon Dewa Karma, Fang Yuan ingin mencobanya. Selama dia menggunakan pohon Dewa Karma, akan ada terobosan dan kemajuan besar mengenai istana kacang ilahi. Namun, istana kacang ilahi berada di markas besar klan Fang. Fang Yuan sebelumnya hanya membantu Fang Dichang dan tidak memiliki kesempatan bagus untuk bergerak, meskipun dia selalu berhubungan dengan istana kacang ilahi. Bagaimana dia akan menciptakan kesempatan ini? Sebelum Fang Yuan menyelesaikan masalah ini, Fang Dichang memintanya untuk kembali ke klan Fang sekali lagi. Faktanya, selama periode waktu ketika Fang Yuan mengolah jalur kayu, klan Fang telah mendesaknya untuk kembali lagi dan lagi. Namun kali ini, Fang Dichang secara pribadi mengirimkan surat yang berbeda dari beberapa kali sebelumnya. Dalam surat tersebut, Fang Dichang dengan jelas memberitahu Fang Yuan, ia telah menemukan cara untuk menyempurnakan istana kacang ilahi. Selama mereka menggunakan metode ini, mereka pasti dapat menyempurnakan istana kacang ilahi dan menguasai rumah Gu abadi ini. Hal ini membuat Fang Yuan menjadi sangat penasaran. Fang Dichang juga telah memperoleh terobosan. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan menyamar sebagai Xuan Bujin sekali lagi dan kembali ke klan Fang. Ini rencanaku, saudara Xuan Bujin, bagaimana menurutmu? Fang Dichang menjelaskan rencananya kepada Fang Yuan dan bertanya. Fang Yuan mulai berpikir. Fang Dichang memang seorang guru besar jalur kebijaksanaan, ia benar-benar memikirkan cara yang layak. Yaitu menggunakan sebuah rumah untuk menghancurkan rumah tersebut. Rencana konkret Fang Dichang adalah membangun rumah Gu abadi sementara di dalam istana kacang ilahi. Rumah Gu abadi ini akan terlebih dahulu menyimpulkan dan menyelidiki sebelum meledak sendiri. Ledakan yang kuat itu akan langsung menghancurkan pertahanan internal istana kacang ilahi. Klan Fang tidak seperti Fang Yuan. Mereka tidak dapat mencapai terobosan dalam jalur kayu dalam waktu yang singkat dan memperoleh seorang Grandmaster jalur kayu. Namun, Fang Dichang sepenuhnya menunjukkan keahlian klan Fang untuk menghadapi istana kacang ilahi. Namun, tindakan yang begitu kuat dapat mengakibatkan istana kacang ilahi yang rusak. Kata Fang Yuan. Fang Dichang tersenyum pahit, tidak ada yang dapat dilakukan tentang hal itu. Situasi klan Fang semakin memburuk dari hari ke hari. Namun, selama kita memperbaiki istana kacang ilahi dan merahasiakan keadaannya yang rusak, siapa yang dapat mengatakannya dengan jelas? Fang Yuan mengerutkan kening. Pertama, meskipun sulit untuk membangun rumah Gu abadi di dalam istana kacang ilahi, itu seharusnya mungkin dengan fondasi klan Fang kita. Tapi bagaimana setelah itu? Untuk menyelidiki mekanisme operasi istana kacang ilahi yang lebih dalam, perlu ada Dewa Gu untuk mengendalikan rumah Gu abadi untuk melawan istana kacang ilahi setiap saat dan mengaktifkan rumah Gu abadi sesuai dengan perubahan di istana kacang ilahi. Dan, atas dasar ini, di bawah premis bahwa Dewa Gu harus menjaga rumah Gu abadi tetap aktif setiap saat, rumah Gu abadi harus meledak untuk menghancurkan sebagian istana kacang ilahi dan membuatnya tidak memiliki kekuatan pertahanan. Tapi kalau begitu, bukankah Dewa Gu di dalam rumah Gu abadi dalam bahaya besar? Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke Fang Dichang.
Kandidat untuk mengendalikan rumah Gu abadi tidak diragukan lagi adalah Dewa Gu jalur kebijaksanaan. Itu antara Fang Yuan atau Fang Dichang. Siapa yang harus dikirim? Fang Yuan langsung mengerti mengapa klan Fang bersikeras agar dia kembali kali ini. Tapi dia tidak akan pernah melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Fang Dichang tahu apa yang dipikirkan Fang Yuan saat dia tersenyum. Jangan khawatir saudara, kami tidak akan membuatmu mengendalikan rumah Gu abadi sendirian. Kami akan melakukannya bersama-sama. Setelah tugas ini selesai, klan Fang akan memastikan untuk membayar kembali kontribusimu. Aku setuju, tetapi, aku harus mengambil bagian dalam seluruh proses pembangunan rumah Gu abadi. Mata Fang Dichang bersinar dengan cahaya tajam, dia ragu-ragu sebentar sebelum mengangguk, itu bisa dilakukan. Ayo, mari kita mulai bekerja sekarang juga. Membangun rumah Gu abadi di dalam istana bukanlah hal yang mudah. Itu jauh lebih sulit daripada mendirikan formasi di dalam formasi. Seringkali, rumah Gu abadi yang dibangun hancur berantakan tanpa alasan yang jelas. Kerugian klan Fang sangat banyak, tetapi untungnya, fondasi mereka dalam aspek ini benar-benar dalam. Bersama dengan Fang Yuan yang menggunakan kemampuannya yang sebenarnya untuk memberikan beberapa konsep logis sesekali, rumah Gu abadi dibangun dengan sukses. Fang Dichang dan Fang Yuan memasuki rumah Gu abadi yang tampak seperti tenda dengan bagian atas melingkar. Mereka mulai menyelidiki mekanisme bagian dalam dan kedalaman istana kacang ilahi. Kemajuan mereka memang besar dengan rumah Gu abadi ini. Tidak lama kemudian, Fang Dichang merasa waktunya tepat dan berkata kepada Fang Yuan, kita bisa memulai langkah terakhir. Apakah kamu siap? Ya, Fang Yuan mengangguk. Bagus. Fang Dichang berkata dan mengaktifkan rumah Gu abadi. Rantai melesat keluar dari sekeliling dan langsung mengikat Fang Yuan dengan erat. Fang Yuan pucat karena ketakutan, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Fang Dichang menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan makna yang dalam, saudara Suan Bujin, klan Fang tidak akan melupakan pengorbananmu. Jadi seperti ini, yang ingin kamu hancurkan adalah aku dan bukan rumah Gu abadi ini. Fang Yuan tiba-tiba tersadar, rumah Gu abadi juga perlu diledakkan. Fang Dichang berkata, namun, kekuatan ledakan rumah Gu abadi hanyalah kekuatan biasa. Hanya dengan mengorbankan seorang Gu abadi jalur kebijaksanaan sepertimu, aku dapat membuat terobosan instan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam jalur kebijaksanaan. Aku kemudian dapat menggunakan kekuatan ledakan yang besar untuk menaklukkan istana kacang ilahi. Oh, saudara Suan Bujin, aku tahu ini tidak adil untukmu. Namun, tidak ada jalan lain yang tersisa. Kamu juga telah melihat situasi klan Fang, tolong matilah demi masa depan klan Fang. Fang Dichang membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan panik dan mulai mengumpat dengan keras. Ekspresi Fang Dichang berubah dingin, kamu juga anggota klan Fang, kamu mati demi tujuan yang baik. Beristirahatlah dengan tenang. Begitu dia mengatakan itu, dia mengaktifkan metode terakhir Fang Gong, yang bersembunyi di dekat istana kacang ilahi, merasa cemas. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada pergerakan dari istana kacang ilahi? Apakah terjadi sesuatu? Fang Gong menghitung waktu. Rencana Fang Dichang terhadap Fang Yuan tentu saja bukan keputusannya sendiri. Dia telah menjalankan rencana ini bersama Fang Gong dan yang lainnya. Karena mereka khawatir Suan Bujin, yang merupakan dewa abadi jalur kebijaksanaan, akan menjadi curiga, Fang Gong bersembunyi di luar istana untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Tetua tertinggi pertama, harap tenang. Tetua tertinggi kedua mengambil tindakan hanya setelah membuat rencana yang tepat, kekuatannya juga di atas Suan Bujin dan menambahkan formasi abadi di luar istana dan dukungan dari rumah Gu abadi di dalam istana, kekalahan Suan Bujin hampir pasti. Terlebih lagi, jika ada kecelakaan di pihak tetua tertinggi kedua yang membuatnya tidak dapat mengendalikan situasi, dia pasti akan mengirimi kita pesan. Tetua tertinggi ketiga yang berdiri di samping meyakinkan. Dia adalah seorang pria tua dengan rambut abu-abu, mengenakan jubah kuning. Kau benar, Fang Gong mengangguk. Tepat pada saat ini, sebuah ledakan terjadi dari dalam istana kacang ilahi. Fang Gong dan Fang Huaseng saling melirik sebelum Fang Huaseng berbicara, sudah dimulai. Rumah Gu abadi telah meledak. Ayo kita lihat. Fang Gong segera berlari menuju istana kacang ilahi. Pintu istana kacang ilahi tertutup rapat sebelumnya, tetapi Fang Dichang telah memurnikan sebagian istana dengan bantuan Fang Yuan, yang memungkinkan Fang Gong dan Fang Huaseng untuk masuk langsung.
Tetua kedua, mata Fang Gong menyipit saat dia melihat Fang Dichang yang terluka parah dan berlumuran darah di antara reruntuhan rumah gua abadi. Tetua kedua, apakah kamu baik-baik saja? Tunggu, Fang Huaseng juga tiba segera setelah itu dan segera mulai menggunakan metode penyembuhan. Dia adalah gua abadi penyembuh paling mahir di klan Fang. Benar saja, dengan perawatannya, Fang Dichang perlahan-lahan sadar. Dia berbicara dengan lemah, Suan Bujin itu menyembunyikan kekuatannya. Meskipun aku berhasil menyergapnya, aku masih terkena serangan baliknya dan perlu istirahat beberapa saat. Tapi Istana Kacang Ilahi. Sebelum Fang Dichang selesai berbicara, Fang Gong menyela, tetua kedua, jangan sebut Istana Kacang Ilahi. Kau adalah otak di balik klan Fang kami, ahli strategi kami, klan Fang tidak akan bisa hidup tanpamu. Biarkan tetua ketiga menyembuhkan lukamu. Kata-kata Fang Gong mengharukan. Fang Huaseng menambahkan, tetua kedua, jangan terlalu memaksakan diri, lukamu tidak ringan, kau harus mendengarkan tetua pertama. Ayo, biarkan aku membawamu ke ruang rahasia agar aku bisa menyembuhkanmu dengan benar. Baiklah, Fang Dichang menutup matanya dengan lemah. Dia dibawa ke ruang rahasia dan dirawat oleh Fang Huaseng. Setelah perawatan selesai, Fang Huaseng mengunjungi Fang Gong sendirian dan melapor. Bagaimana situasinya? Fang Gong bertanya. Fang Huaseng menjawab, melapor ke tetua tertinggi pertama, tidak ada masalah. Saya memeriksa darah, jiwa, dan tubuh tetua kedua, semuanya asli. Selain itu, karena tidak ada perubahan pada gu tablet kehidupan dan gu lentera jiwa di aula leluhur, tetua kedua seharusnya masih dirinya sendiri. Ternyata, Fang Huaseng tidak hanya merawat Fang Dichang tetapi juga memiliki tugas rahasia untuk memeriksa Fang Dichang. Fang Gong mengangguk, saya percaya pada tetua kedua, tetapi pemeriksaan adalah suatu keharusan. Bagaimana jalur lurus perbatasan selatan menjadi bahan tertawaan di 5 wilayah? Itu karena mereka membiarkan Fang Yuan menyusup ke mereka. Meskipun Suan Bujin tidak setingkat iblis Fang Yuan itu, dia adalah gua abadi jalur kebijaksanaan, kita masih belum tahu tentang semua metodenya, kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Selain itu, tetua tertinggi kedua sendiri telah meminta saya untuk mengatur pemeriksaan identitas ini. Fang Huaseng tertawa, kalian berdua benar-benar punya banyak kekhawatiran, dari apa yang kulihat, Suan Bujin mungkin adalah ahli jalur kebijaksanaan tingkat 7, tetapi dia adalah seorang kultivator tunggal, dia memiliki dasar yang terbatas. Klan Fang kita adalah kekuatan super, kita menggunakan hampir semua kekuatan kita untuk bersekongkol melawannya dan bahkan meledakkan rumah gu abadi. Dapat dikatakan bahwa kita tidak segan mengeluarkan biaya untuk ini. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, menyingkirkan Suan Bujin bukanlah hal yang sulit. Aku harus melihat tubuhnya jika dia masih hidup, jika dia sudah mati, aku harus melihat mayatnya. Aku belum melihat mayat atau jiwa Suan Bujin, jadi aku agak khawatir. Tatapan Fang Gong sedikit berat. Hahaha, dia mengolah jalur kebijaksanaan, bukan jalur transformasi. Bahkan tanpa penjelasan rinci dari tetua tertinggi kedua, aku bisa menebak secara kasar. Suan Bujin itu pasti telah menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan peningkatan kekuatan secara tiba-tiba ketika dia melakukan serangan balik, yang mengakibatkan ledakan kuat yang menghancurkan mayat dan jiwanya sendiri. Kata Fang Huaseng. Fang Dichang yang sedang berbaring di tempat tidur membuka matanya. Sudah sehari semalam sejak Fang Huaseng melapor. Sepertinya aku berhasil menipu mereka. Pikir Fang Dichang, dia bukanlah Fang Dichang yang asli, melainkan kloningan Fang Yuan. Kembali ke saat Fang Dichang memulai rencananya. Oh, saudara Suan Bujin, aku tahu ini tidak adil untukmu. Tapi tidak ada jalan lain lagi, kamu juga telah melihat situasi klan Fang, tolong matilah demi masa depan klan Fang. Fang Dichang membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan panik dan mulai mengumpat dengan keras. Ekspresi Fang Dichang berubah dingin, kamu juga anggota klan Fang, kamu mati demi tujuan baik. Beristirahatlah dengan tenang. Begitu dia mengatakan itu, dia mengaktifkan metode terakhir. Keheningan. Hah. Fang Dichang sedikit linglung saat dia mengaktifkan metode itu lagi. Masih sunyi. Apa yang terjadi? Pupil mata Fang Dichang mengecil dan ekspresinya berubah saat dia dengan cepat memeriksa. Dia menatap Fang Yuan dengan tak percaya, kamu benar-benar merusak rumah gu abadi ini. Ekspresi panik Fang Yuan menghilang sepenuhnya dan senyum sinis menggantikannya. Oh, ya, sial, kamu benar-benar mengetahuinya. Bagaimana ini mungkin?
Aku secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh proses, kamu hanya memberikan beberapa saran dan tidak lebih. Fang Dichang tiba-tiba merasa merinding saat dia mengatakan ini, mungkinkah? Hahaha, Fang Yuan bertepuk tangan, Anda memang seorang guru besar jalur kebijaksanaan, Anda menyadarinya begitu cepat. Benar, meskipun saya hanya memberikan beberapa saran, Anda menerimanya. Sebuah rumah gu abadi yang dibangun dari saran-saran tersebut memiliki banyak area yang sesuai dengan istana kacang ilahi. Anda membuat formasi gu di luar istana dan rumah gu di dalam untuk menyusup ke istana kacang ilahi dan menyempurnakannya dengan paksa. Namun dari aspek lain, istana kacang ilahi juga menyusup ke formasi gu dan rumah gu Anda. Sedangkan saya kebetulan dapat memengaruhi istana kacang ilahi. Istana kacang ilahi seperti peti harta karun yang terkunci. Formasi gu dan rumah gu klan Fang seperti linggis yang dimasukkan ke dalam celah ditutup peti, yang dapat dengan paksa mematahkan kunci peti dan membukanya. Pada saat yang sama, peti harta karun ini, istana kacang ilahi, seperti mulut besar yang menggigit linggis. Apa yang dilakukan Fang Yuan sekarang adalah memengaruhi istana kacang ilahi dan membuatnya menggigit linggis dengan erat. Ini menciptakan situasi saat ini, Fang Dichang mengaktifkan metodenya tetapi tidak ada efeknya. Fang Dichang melotot ke arah Fang Yuan dan berkata, siapa kamu sebenarnya? Tidak mudah untuk mencapai ini. Pertama, kamu membutuhkan pencapaian jalur formasi yang sangat tinggi, dan kedua, kamu juga perlu memiliki metode untuk memengaruhi istana kacang ilahi. Fang Yuan tersenyum, meskipun tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya lebih rendah dari Fang Dichang, dia tetap seorang Grandmaster. Jalur formasinya juga berada di tingkat Grandmaster, ini adalah tingkat pencapaian Grandmaster ganda. Jadi, ketika Fang Dichang memodifikasi formasi abadi di luar istana dan membangun rumah gu abadi di dalam istana, Fang Yuan telah melihat rencananya. Fang Yuan tidak marah, tetapi terkejut. Dia menahan diri dan menjalankan rencana ini untuk keuntungannya sendiri. Fang Dichang mengira situasinya berada dalam kendalinya, namun, dia sudah terlihat oleh Fang Yuan. Jurus pembunuh abadi, pohon karma ilahi. Asap hijau mengepul di atas bahu dan kepala Fang Yuan, dan membentuk pohon dewa yang besar. Pohon dewa itu hijau dan rimbun, dan ada beberapa buah yang tersebar di antara dedaunan. Istana kacang dewa mulai berguncang. Mata Fang Dichang terbuka lebar karena terkejut dan marah saat dia menunjuk Fang Yuan, jadi, kau berpihak pada pengadilan surgawi. Dasar bajingan hina, dia akrab dengan pohon dewa karma karena dia pernah melawan Chen Yi dan mengalami jurus mematikan ini. Sekarang setelah dia melihat jurus ini lagi, pikiran pertamanya bukanlah tentang Fang Yuan, tetapi bahwa Suan Bujin telah berpihak pada pengadilan surgawi dan bahwa pengadilan surgawi telah memberikan pohon dewa karma kepadanya untuk mengambil kembali istana kacang dewa. Sejak klan Fang merebut istana kacang dewa dan mengusir Chen Yi, mereka memperlakukan pengadilan surgawi sebagai musuh utama mereka. Keringat mulai muncul di dahi Fang Dichang karena ketakutan. Karena dia secara alami memiliki pikiran, jika ini benar-benar konspirasi pengadilan surgawi, Suan Bujin pasti punya bala bantuan. Mungkin, Dewa Gu peringkat 8 pengadilan surgawi sudah bersembunyi di luar markas besar klan Fang. Melihat kesalahpahaman Fang Dichang, Fang Yuan tidak menjelaskan tetapi fokus pada pohon dewa karma. Ini adalah pertama kalinya dia secara terbuka menggunakan jurus ini. Fang Yuan segera menemukan istana kacang dewa menanggapi jurus ini dan perlahan mulai menurunkan perlawanannya dan menerimanya, pemilik jurus pembunuh ini. Segera, Fang Dichang bahkan tidak bisa bergerak. Rumah Gu abadi sementara memiliki efek memenjarakan Dewa Gu. Fang Dichang bermaksud menggunakan kemampuan ini melawan Suan Bujin tetapi pengaruh Fang Yuan jauh lebih besar daripada Fang Dichang, dan dengan penindasan istana kacang dewa, Fang Dichang menjadi tawanan. Bagus, sangat bagus, Suan Bujin. Aku mengaku kalah, bunuh aku. Fang Dichang mencibir tanpa takut mati. Dia sepenuhnya menunjukkan keberaniannya di persimpangan hidup dan mati. Fang Yuan juga mencibir, kau ingin menggunakan kematianmu untuk memicu perubahan pada tablet kehidupan Gu dan metode lainnya, untuk memberitahu Fang Gong dan yang lainnya yang berada di luar. Mentalitas seperti itu patut dipuji, tetapi aku tidak akan terpancing. Aku akan mengekstrak jiwamu dan kemudian menggunakan jiwaku yang terbelah untuk merasukimu. Tubuhmu tidak akan mati dan jiwamu juga tidak akan hilang, jadi tidak akan ada perubahan pada tablet kehidupan Gu. Petik 2. Mulai sekarang, aku akan menggunakan klon Fang Dichang ini untuk menggantikanmu dan menyusup ke klan Fang.
Aku akan membersihkan jiwamu, aku akan menjara semua pengalaman, ingatan, dan informasimu. Tidak mungkin, kau bisa melupakannya. Fang Dichang mendengus dingin, kau pikir jiwa yang terbelah tidak dapat diperiksa. Rincian tentang jiwaku dicatat di klan Fang, perbedaan apapun akan mengakibatkanmu terbongkar. Lagi pula, waktumu terlalu sedikit. Aku sudah menetapkan batas waktu dengan tetua tertinggi pertama dan yang lainnya. Jika mereka tidak melihatku sebelum batas waktu, mereka akan segera menyerbu untuk membantuku. Pada saat itu, bahkan jika kau memiliki bala bantuan dari pengadilan surgawi, berapa lama kau bisa bertahan? Tetua pertama Fang Gong yang marah pasti akan mengubahmu menjadi pasta daging. Petik 2. Jadi, Suan Bujin, bekerja samalah dengan klan Fangku. Pengadilan surgawi memanfaatkanmu, meskipun mereka merencanakan untuk melawanku, mereka sebenarnya mengabaikan nyawamu. Fang Dichang mendesak. Fang Dichang memang layak menjadi guru agung jalur kebijaksanaan, kata-katanya tajam dan tanpa kesalahan. Dia sebenarnya menghasut Fang Yuan. Kata-katanya bahkan sangat logis. Fang Yuan tersenyum saat dia menatap Fang Dichang dalam-dalam. Fang Dichang juga telah menatap Fang Yuan dan memucat saat dia melihat ekspresi Fang Yuan. Karena dia memikirkan kebenaran yang bahkan lebih menakutkan. Kau mempermainkanku dengan permainanku sendiri, pasti ada alasan untuk keyakinan seperti itu. Untuk menyelesaikan rencana ini, kau harus memiliki jalur formasi tinggi dan pencapaian jalur kebijaksanaan, terlebih lagi, kau juga harus memiliki metode jalur jiwa yang luar biasa. Tidak, kau tidak dikirim oleh pengadilan surgawi. Kau adalah Fang Yuan. Wajah Fang Dichang berubah pucat pasi. Ia menyadari, tidak perlu baginya untuk menjadi dari pengadilan surgawi hanya karena ia memiliki pohon karma ilahi. Chen Yi dibunuh oleh Fang Yuan, masalah ini dipublikasikan oleh Fang Yuan sendiri. Tepuk-tepuk-tepuk, Fang Yuan bertepuk tangan, benar-benar layak menjadi Grandmaster jalur kebijaksanaan. Fang Dichang berkedip saat ia menelan ludahnya. Fang Yuan, kita bisa bekerja sama. Tidak perlu menciptakan konflik seperti itu, percayalah pada kekuatan dan ketulusan klan Fang kita, Urk. Mata Fang Dichang tiba-tiba terbuka lebar. Pembuluh darah menonjol di dahinya dan wajahnya memeras seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya dan menutupi hidungnya, membuatnya tercekik. Saat berbincang dengannya, Fang Yuan telah berkonsentrasi untuk memengaruhi istana kacang ilahi. Pengaruh ini akhirnya mencapai perubahan kualitatif. Fang Yuan, semuanya bisa didiskusikan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sungguh disayangkan seorang guru agung jalur kebijaksanaan meninggal di sini. Tapi kau tahu terlalu banyak. Pada saat berikutnya, mata Fang Dichang berputar ke belakang dan mulutnya berbusa, tubuhnya berkedut beberapa kali sebelum dia meninggal.